Lionel Messi yang tampil sebagai juru gedor Barcelona pernah terlibat rivalitas yang sengit dengan Sergio Ramos yang mengawal pertahanan Real Madrid. Tapi siapa sangka kalau di musim depan keduanya akan saling bahu-membahu di Paris Saint-Germain. Cetak Gol coba merangkum kisahnya sebagai berikut. Sama-sama pemain veteran. Messi yang lahir dengan bakat sepak bola alami menginjakan kakinya ke Barcelona tahun 2001 yang lalu. Saat itu Barcelona mendatangkannya dari klub Argentina yakni Newell's Old Boys. Setelah menunggu kurang lebih 1 tahun, Messi bergabung dengan Akademi Muda Barcelona yakni La Masia. Saat itu Messi berteman dengan pemain-pemain seperti Cesc Fabregas dan Gerard Piqué. Saat berumur 14 tahun, ketiganya mendapatkan tawaran untuk berlaga di Inggris. Fabregas memilih Arsenal dan Piqué bermain di Manchester United. Sementara Messi tetap bertahan di Barcelona. Messi menjalani satu musim terbaiknya pada tahun 2005 yang lalu. Saat itu dia berhasil memenangi trofi La Liga, Supercopa Spanyol dan Piala Dunia U20 dan pemain terbaik Argentina. Sementara Sergio Ramos mengawali karirnya di Sevilla. Setelah tampil apik bersama klub yang berjuluk Los Nervionenses ini, Ramos mendapatkan tawaran dari berbagai klub raksasa Eropa. Dari berbagai klub tersebut, Ramos memutuskan untuk berlabuh ke raksasa La Liga yakni Real Madrid. Ramos mulai merumput di Santiago Bernabeu di tahun 2005 yang lalu. Saat itu Real Madrid harus menebus Ramos seharga 27 juta euro. Angka tersebut menjadikan Ramos sebagai salah satu pembelian termahal di tahun tersebut. Pembelian mahal tersebut nyatanya sebanding dengan apa yang Real Madrid dapatkan. Pada musim berikutnya, Sergio Ramos berhasil membawa El Real menjuarai trofi La Liga. Baik Lionel Messi dan Sergio Ramos, keduanya sudah membela Barcelona dan Real Madrid dalam waktu yang panjang. Datang pada usia remaja, kini keduanya sudah berumur 34 dan 35 tahun. Sama-sama menjadi kapten. Messi resmi menjabat sebagai kapten utama Barcelona pada tahun 2018 yang lalu. Saat itu dia menggantikan kapten sebelumnya yakni Andres Iniesta yang hengkang ke Camp Nou. Messi yang sudah berseragam Blaugrana sejak 2005 sudah merasakan berbagai era kepemimpinan, mulai dari Carles Puyol, Xavi Hernandez sampai Iniesta. Ban kapten sebenarnya sudah beberapa kali melingkar di lengan Messi sejak tahun 2015. Saat itu Messi jadi kapten pengganti seandainya Iniesta berhalangan untuk tampil. Penampilan Messi sebagai kapten pun bukan pengalaman yang baru. Pemain berjuluk La Pulga ini sudah ditunjuk sebagai kapten di timnas Argentina. Kalau Messi memegang ban kapten utama pada tahun 2018, maka Ramos sudah memegangnya 3 tahun lebih cepat. Sergio Ramos mulai memimpin skuad El Real pada tahun 2015 yang lalu. Saat itu Ramos ditunjuk sebagai kapten utama menggantikan Iker Casillas yang pergi dari Santiago Bernabeu. Ramos ditunjuk karena punya nilai plus dalam memimpin pertahanan tim. Selama dipimpin oleh Ramos, Real Madrid juga sudah mendulang berbagai trofi yang bergengsi, termasuk 5 trofi La Liga dan 4 trofi Liga Champions. Ramos juga meneruskan tradisi Real Madrid di mana ban kapten selalu dipegang oleh pemain Spanyol. Akan tetapi kepergian Ramos ke PSG memungkinkan tradisi tersebut bakal berakhir. Kabarnya Real Madrid akan menunjuk Marcelo sebagai pemegang ban kapten selanjutnya. Sementara Marcelo sendiri adalah pemain asal Brazil. Sering terlibat tensi yang tinggi. Persaingan Barcelona dan Real Madrid membuat Ramos selalu bentrok dengan Messi. Apalagi Ramos yang berposisi di bek tengah harus berhadapan langsung dengan Messi di posisi penyerang. Salah satu bentrok terpanasnya terjadi pada duel Barcelona dan Real Madrid tahun 2010 yang lalu. Saat itu Barcelona tampil sadis dengan unggul 5 gol tanpa balas. Pada menit-menit akhir pertandingan, Ramos yang dibalut api emosi langsung melancarkan serangannya. Saat itu Ramos menyepak kaki Messi dengan keras dari belakang. Hal tersebut menimbulkan perselisihan di antara para pemain. Walaupun sudah melanggar Messi dengan keras, tapi Ramos enggak menunjukkan perasaan bersalahnya. Ramos bahkan mendorong wajah Carles Puyol yang coba meredam keributan. Karena aksi bengalnya tersebut, Ramos pun diganjar kartu merah oleh wasit. Saling menyumpah dan sekilas bakal terjadi baku hantam. Beberapa hari setelah insiden tersebut, Ramos mendapatkan sanksi tambahan. Saat itu Ramos dilarang tampil dalam 4 pertandingan La Liga.
Gak cuma dua insiden tersebut, Ramos juga beberapa kali menyakiti Messi dalam berbagai kesempatan. Ramos bahkan pernah menyikut Messi sampai tersungkur dan bibirnya mengeluarkan darah. Sayangnya insiden tersebut gagal terekspos oleh wasit dan Ramos nggak mendapatkan hukuman apapun. Ramos pindah ke PSG. Rivalitas Ramos dan Lionel Messi harus berakhir saat Ramos memutuskan untuk menyudahi karirnya di Real Madrid. Ramos menolak memperpanjang kontrak dan pindah ke Paris Saint-Germain. Datang ke Les Parisiens, Ramos mendapatkan kontrak sampai tahun 2023. Durasi kontrak yang diinginkan Ramos tapi nggak bisa dipenuhi oleh Real Madrid. Sebelum mendarat ke kota Paris, Ramos sempat jadi buruan klub-klub raksasa Eropa, mulai dari Bayern Munchen di Bundesliga sampai Manchester City di Premier League. Akan tetapi Ramos membulatkan tekadnya untuk berseragam Les Parisiens di musim depan. Ramos juga semakin bersemangat saat PSG berencana menggabungkannya dengan Lionel Messi. Messi menyusul Ramos. Barcelona yang mengalami krisis finansial harus terbentur dengan regulasi finansial La Liga. Hal ini memaksa mereka untuk berpisah dengan bomber andalannya yakni Lionel Messi. Sebelumnya, Messi juga dikaitkan dengan berbagai klub top Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Di skuad Citizen, Messi bisa bereuni dengan mantan pelatihnya yakni Pep Guardiola. Akan tetapi, Messi memutuskan untuk pindah ke Paris Saint-Germain. Di skuad Parisiens, Messi juga bereuni dengan sahabat karibnya yakni Neymar. Keduanya memang pernah menjalani masa-masa terbaik bersama Barcelona. Selain Neymar, Messi juga bereuni dengan mantan tembok penghadangnya saat melawan Real Madrid yakni Sergio Ramos. Walaupun sempat jadi ikon dalam rivalitas panas El Clasico, kini Messi dan Ramos berada dalam satu tim yang sama. Kisah perseteruan keduanya di atas lapangan pun harus berakhir. Messi dan Ramos juga sudah bertemu di sesi latihan PSG. Gak cuma mengobrol, keduanya juga sempat berpelukan. Hal ini menandakan kalau keduanya sudah menjalin hubungan yang baik. Sebelumnya dalam video yang diunggah oleh beIN Sports, Ramos juga terlihat menelpon Messi. Dalam sambungan teleponnya, Ramos memanggil Messi ke Paris dan mengatakan sampai jumpa. Itulah kisah Lionel Messi dan Sergio Ramos. Keduanya akan tampil memperkuat Les Parisiens dan punya visi misi yang sama. Bagaimana pendapatmu? Apakah keduanya bisa membawa PSG ke era keemasan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah.